Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Siti Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan semua mahasiswa pengantar manajemen paralel pertama. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan ke-7 yang membahas tentang komunikasi dan teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama ada Andini Maulida Sibuya, lalu ada Siti Alia Maharani, lalu ada saya Muhammad Masazam Hesibuan, lalu ada Mikael Kristiadi, dan juga ada Rahmi Dinda. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan memulai presentasi dengan mendefinisikan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, baik berupa gagasan, ide, emosi, atau perilaku yang disampaikan melalui simbol-simbol berupa kata-kata, angka, gambar, dan lain-lain. Komunikasi hanya dapat terjadi apabila kedua pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat menerima serta memahami informasi. Komunikasi dikatakan baik apabila terdapat kesepakatan atas informasi tersebut. Apa sih fungsinya komunikasi itu? Dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi sebagai kendali atau kontrol. Dalam organisasi umumnya terdapat panduan formal bagaimana pekerja berperilaku di organisasi tersebut. Yang kedua, komunikasi berfungsi sebagai motivasi dengan memberikan dorongan untuk bekerja dengan lebih baik melalui pemahaman bagaimana proses pekerjaan dapat berlangsung serta evaluasi kinerja. Yang ketiga, komunikasi berfungsi sebagai ekspresi emosional. Melalui komunikasi, karyawan dapat mengekspresikan perasaannya terhadap proses bekerja serta rekan kerjanya. Yang keempat, komunikasi berfungsi sebagai informasi. Komunikasi memungkinkan informasi disebarkan dengan lebih mudah dan lebih cepat sehingga kerja dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi diantaranya yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar individu dan komunikasi antar kelompok. Mekanisme komunikasi interpersonal yaitu sender atau pengirim mengubah informasi menjadi pesan melalui proses yang disebut encoding. Kemudian pesan ini disampaikan ke receiver melalui media atau channel. Kemudian pesan yang diterima receiver ini akan diterjemahkan menjadi informasi melalui proses yang disebut decoding. Setelah menerima informasi ini, receiver dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada sender. Selama proses komunikasi interpersonal ini terdapat noise atau informasi-informasi di luar pesan yang disampaikan. Komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya face-to-face merupakan metode yang umum digunakan sebelum situasi pandemi ini terjadi. Pada umumnya dalam situasi pandemi ini lebih sering digunakan komunikasi yang secara tidak langsung seperti video conference yang dilakukan via Zoom, Google Meet, Webex dan sebagainya. Kemudian komunikasi melalui email serta sosial media lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode komunikasi interpersonal ini. Yang pertama yaitu umpan balik. Dengan mempertimbangkan seberapa cepat respon yang diharapkan melalui komunikasi, kita dapat memilih metode yang lebih sesuai. Yang kedua, kapan metode ini digunakan paling efektif, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan komunikasinya dan jam kerja, kita dapat memilih metode yang dapat memungkinkan informasi sampai ke receiver dengan lebih efektif. Yang ketiga, keluasan informasi, yaitu bagaimana metode ini dapat memungkinkan pertukaran informasi dalam berbagai bentuk. Yang keempat, kerahasiaan. Dengan mempertimbangkan bahwa hanya receiver yang menerima informasi yang dituju, kita dapat memilih metode yang lebih aman. Yang keempat, kemudahan kemudahan encoding memungkinkan
sender untuk mengubah informasi menjadi pesan dengan lebih efektif. Dengan itu, kita dapat memilih metode yang lebih memudahkan sender melakukan hal tersebut. Yang keenam, kemudahan decoding atau kemudahan bagi receiver untuk menerjemahkan pesan yang ia terima menjadi informasi, sehingga pesan dapat lebih mudah dipahami. Baiklah, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara memilih metode komunikasi yang tepat. Yang pertama ada waktu dan tempat. Jadi, harus ada koordinasi antara pengirim dan penerima. Lalu biaya. Berapa besar biaya yang dilakukan untuk melakukan komunikasi tersebut? Lalu ada kehangatan yang tercipta. Jadi, penerima dan pengirim seharusnya menciptakan suasana yang tidak canggung. Lalu formalitas. Pengirim harus melihat lawan bicara dan sesuaikan gaya bahasa serta budaya yang ada. Lalu, apakah pesan tersebut relevan atau memang pesan tersebut yang ingin diterima oleh penerima. Lalu, waktu yang diperlukan. Perbandingan metode komunikasi secara umpan balik tinggi. Umpan balik tinggi diperoleh jika tatap muka lewat telepon atau konferensi melalui komputer seperti Google Meet atau Zoom. Lalu, potensi umpan balik rendah publikasi, karena semua orang bisa membaca tanpa perlu akses tertentu. Lalu, kapasitas kerumitan tinggi di tatap muka, karena kita harus mempersiapkan pribadi baik secara penampilan maupun kesiapan skill. Lalu, kerumitan rendah papan buletin di mana semua orang dapat mengakses dengan mudah. Potensi keluasan tinggi ada tatap muka, papan buletin, dan email, di mana semua orang dapat mengakses. Lalu, potensi keluasan rendah, surat pos dan audio video tapes, di mana surat pos hanya ditujukan oleh orang tertentu dan sudah tidak banyak yang memakai di era sekarang ini. Lalu, kerahasiaan tinggi. Kerahasiaan tinggi itu ada tatap muka dan voicemail. Kehangatan personal tinggi jelas tatap muka, karena kita langsung berhadapan dengan lawan bicara. Lalu, kehangatan personal rendah, memo dan papan buletin, di mana semua orang dapat mengakses. Lalu, ada formalitas tinggi. Surat pos dan publikasi, di mana terdapat aturan penulisan atau aturan bahasa di dalamnya. Lalu, formalitas rendah ada tatap muka, telepon, dan voicemail, di mana itu disesuaikan dengan lawan bicara kita. Lalu, kemampuan di-scan tinggi, memo, surat pos, fax, publikasi, dan papan buletin, di mana mereka mempunyai kriteria bagaimana tata bahasa, bagaimana cara penulisan yang harus diposting. Lalu, kemampuan di-scan rendah, ada presentasi formal, tatap muka, telepon, rapat, audio video tapes, hotlines, email, komputer conference, voicemail, teleconference, dan video conference. Bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif? Yang pertama ada penyaringan. Informasi yang disampaikan haruslah sudah merupakan informasi terbaik yang ingin di-share. Lalu yang kedua ada emosi. Jadi, pembicara haruslah mengontrol emosi agar komunikasi berjalan lancar. Yang ketiga, hindari informasi yang berlebih. Tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan. Lalu, hindari sikap defensif, yaitu ada salah satu pihak yang merasa terancam. Jadi, suasana harus dibuat hangat. Perhatikan bahasa dan perhatikan budaya yang dianut oleh lawan bicara. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dinderi Ari Putri, NIM G8499060, akan melanjutkan penjelasan mengenai cara mengatasi penghambat keefektifan komunikasi interpersonal. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi penghambatan dari keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah gunakan umpan balik. Maksud dari umpan balik di sini adalah sebagai penerima informasi,
diharuskan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah menyederhanakan bahasa. Jadi sebagai pemberi informasi atau pengirim pesan, bahasa yang digunakan harus sesederhana mungkin sehingga dapat mudah dimengerti oleh yang menerima pesan. Dan informasi yang tersampaikan juga menjadi tidak bertele-tele dan langsung kepada intinya. Dan yang selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif. Di sini maksud dari mendengarkan dengan aktif adalah sebagai pendengar atau penerima informasi, kita diharuskan untuk mendengarkan informasi yang disampaikan dengan baik dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada yang memberikan informasi. Nah, yang selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim. Jadi maksud dari mengembangkan empati kepada pengirim ini adalah dia tumbuhkan dulu empatinya, lalu dan kita tuh harus memperlihatkan bahwa sebagai pendengar kita memahami isi dari pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah kontrol emosi. Apapun situasi yang sedang dihadapi dan dialami, diharapkan pemberi pesan dapat mengontrol emosinya. Usahakan emosi yang sedang dirasakan tidak mempengaruhi informasi yang akan disampaikan nantinya. Begitu juga dengan pendengar, harus mengontrol emosinya, dan apapun informasi yang nantinya akan didapatkan dari si pengirim pesan, itu usahakan untuk tetap menjaga emosi dan tidak memberikan reaksi yang terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah perhatikan isyarat nonverbal. Di sini isyarat nonverbal sangat penting, bahkan lebih penting dari bahasa lisan. Isyarat nonverbal bisa berupa ekspresi, bisa berupa bahasa tubuh, dan lain-lain. Menurut Dr. Albert Mehrabian, faktor sukses komunikasi interpersonal itu dari 100%, 55% adalah nonverbal. Nah, nonverbal ini sangat penting kan, karena orang akan menangkap informasi yang kita berikan dengan lebih jelas jika menggunakan isyarat nonverbal yang baik. Jadi walaupun kata-kata yang disampaikan datar ataupun kurang begitu jelas, tapi ketika kita menggunakan ekspresi atau bahasa tubuh yang baik, nah itu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, 38%-nya adalah intonasi atau nada bicara. Jadi nada bicara yang digunakan ketika menyampaikan pesan itu juga harus baik dan jangan sampai bermaksud untuk menyakiti orang yang akan menerima pesan yang kita sampaikan. Jadi nada bicaranya harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya baru 7% adalah kata-kata. Jadi apabila kata-kata yang kita gunakan sudah sangat bagus, sudah sangat baik, namun isyarat nonverbal kita seperti bahasa tubuh, ekspresi yang kita gunakan itu tidak baik, maka komunikasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang kalau misalnya komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi. Nah, sistem komunikasi informal ini memenuhi dua tujuan organisasi. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada karyawan untuk berinteraksi sosial. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang seringkali lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya ada arah aliran komunikasi. Ini dibagi menjadi 4, yaitu ada downward communication, upward communication, lateral, dan diagonal. Yang pertama ada downward communication, yaitu arah aliran komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi ini mengalir dari manajer ke karyawan, bisa berupa pengarahan, bisa berupa koordinasi dan evaluasi karyawan. Sebagai contoh, misalkan ketika ada rapat ataupun pemanggilan karyawan ke ruang kerja manajer atau atasannya. Nah, yang selanjutnya ada upward communication, yaitu arah aliran komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi ini mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaannya, kendala-kendala apa saja yang dirasakan oleh karyawan. Ini termasuk ke dalam upward communication. Yang selanjutnya ada lateral atau dalam tingkat organisasi yang sama. Jadi arah komunikasi ini terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama di dalam suatu organisasi.
Nah, selanjutnya ada diagonal atau lintas bidang. Jadi, komunikasi ini memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih efisien dan cepat. Jaringan komunikasi organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu jaringan rantai atau chain, jaringan roda wheel, dan semua saluran atau all channel. Nah, jaringan rantai ini jaringan yang rantai komando formal ke bawah maupun ke atas. Ini downward atau upward ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Downward adalah dari atasan ke bawahan, kalau upward dari bawahan ke atasan. Nah, selanjutnya ada jaringan roda, yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Dan semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Nah, biasanya jaringan komunikasi organisasi ini tergantung kepada budaya organisasi yang diterapkan di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi yang berbentuk gosip. Gosip merupakan jaringan komunikasi organisasi informal dan aktif di hampir semua organisasi. Komunikasi informal semacam ini sangat penting untuk berbagi informasi. Gosip sendiri diperlukan untuk kerjasama sosial, yang mana pembicaraan semacam ini yang sebagian besar menyematkan ikatan sosial dan memperjelas norma-norma sosial. Meskipun sering dipandang buruk, gosip sebenarnya cenderung tidak negatif. Malah sebaliknya, kebanyakan gosip justru bersifat positif atau netral. Satu studi berpengaruh tentang percakapan di Inggris menemukan bahwa hanya 3-4% dari sampel gosip itu yang bersifat jahat. Gosip menjadi penyaring dan umpan balik bagi manajer karena menunjukkan isu-isu yang dianggap penting oleh karyawan. Selanjutnya adalah manfaat dan bagaimana teknologi informasi memengaruhi organisasi. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari teknologi informasi itu sendiri, yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Di samping itu semua, tentunya teknologi informasi memiliki manfaat. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu dan tim, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap, sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat, serta memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi. Kemudian, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Perubahan teknologi menjadi sumber ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi. Di sisi lain, memungkinkan koordinasi tersebut menjadi lebih efisien dan juga efektif. Selanjutnya adalah 2 perkembangan teknologi informasi. Yang pertama adalah sistem jaringan dan yang kedua adalah jaringan nirkabel. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem jaringan. Sistem jaringan sendiri adalah sebuah jenis sistem yang ditunjukkan untuk menangani banyak jaringan perangkat. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan juga dunia usaha telah mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibanding pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sendiri adalah teknologi yang menggunakan 2 piranti atau lebih untuk bertukar data tanpa media kabel. Data yang dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, contohnya itu seperti teknologi infrared pada remote TV, dan juga menggunakan gelombang radio yang terdapat pada Bluetooth pada ponsel, dan juga komputer yang diatur dalam frekuensi tertentu. Seperti yang kita tahu, saat ini jenis jaringan internet yang paling umum digunakan untuk rumah, kantor, dan tempat umum adalah jaringan nirkabel, yang biasanya kita sebut dengan Wi-Fi. Jaringan nirkabel adalah cara termudah dan paling terjangkau untuk mengatur jaringan internet, dikarenakan tidak ada kabel yang terpasang ke perangkat manapun. Kemudian kita
lanjut ke alat komunikasi kuno. Alat komunikasi kuno sendiri adalah alat-alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu dan juga masih bersifat tradisional. Beberapa contoh di antaranya adalah asap, kentongan, gong, daun lontar, dan prasasti. Asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, dan juga mengumpulkan orang banyak ke suatu daerah. Kentongan biasanya digunakan untuk menyampaikan keberadaan bahaya kepada warga. Gong digunakan untuk mengumpulkan orang banyak di suatu daerah. Daun lontar berfungsi untuk menyampaikan berita dalam bentuk tertulis. Kemudian ada juga prasasti yang berfungsi untuk menyampaikan pengumuman atau yang selama ini kita kenal sebagai bukti-bukti sejarah. Ini adalah alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern adalah alat-alat komunikasi yang saat ini digunakan dan juga umum di masyarakat pada masa sekarang. Beberapa contohnya adalah koran, radio, surat elektronik, ponsel atau telepon genggam, dan juga komputer. Koran memiliki fungsi untuk menyampaikan berita secara tertulis. Radio digunakan untuk menyampaikan berita secara lisan. Surat elektronik digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis melalui jejaring internet. Kemudian ponsel atau telepon genggam biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi melalui lisan dan juga pesan pendek. Kemudian yang kelima adalah komputer yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan dan lisan seperti panggilan video. Dalam komunikasi dan customer service terdapat 3 komponen dalam proses pemberian layanan konsumen. Yang pertama adalah konsumen itu sendiri yang menjadi bagian paling penting dalam komponen ini. Kemudian juga ada organisasi jasa dan juga penyedia layanan individu yang masing-masing memiliki peran tersendiri untuk menentukan apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Manajer tidak dapat mengendalikan faktor konsumen, tetapi dapat memengaruhi 2 lainnya. Organisasi yang memiliki budaya pelayanan yang kuat pastinya akan melibatkan komunikasi melalui berbagai macam cara. Di antaranya itu adalah tatap muka, telepon, email, dan lain-lain. Bagi penyedia jasa individual, kualitas interaksi interpersonal antar pelanggan dengan karyawan memengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga penyedia layanan individual perlu memastikan informasi yang dibutuhkan agar komunikasi yang terjadi antara pelanggan dan juga karyawan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sudah selesai penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih sudah memperhatikan. Setelah ini akan ada diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.